Pesugihan si pemborong proyek Sekar Gedang. Samsuri melemah, punggungnya membungkuk hingga duduknya tak lagi sempurna. Kakinya kebas akibat duduk bersila begitu lama. Bahkan untuk sekedar menggerakkan jari kaki pun dia tak bisa. Rasa kantuk membuat kepalanya sedikit miring, namun dia cepat menggugah semangati dirinya sendiri. Ayo Sam, kamu bisa. Terhitung sudah 2 malam dia begitu. Duduk bersila kaku tak ubahnya patung candi. Diam, berhikmat di antara jajaran pohon pisang liar di tengah hutan sambil menahan haus dan lapar. Bersemedi dan berpuasalah di tempat itu sampai ada yang mendatangimu. Lalu mintalah apa yang kamu mau. Begitulah pesan dari Mbah Kuncen, sang pembuka jalan bagi Samsuri untuk bersekutu dengan kegelapan. Samsuri tergiur untuk melakukannya. Kesulitan hidup membuatnya patah arang. Sekarang dia mau melakukan apa saja demi bisa mendapatkan uang, termasuk mendatangi tempat ini, tempat di mana dia coba berkhianat pada Tuhannya sendiri. Kini di tengah hutan yang gelap dan dingin, Samsuri tak mampu lagi menerka sudah seberapa larut malam ini. Yang jelas tekadnya sudah bulat. Dia harus bisa menuntaskan apa yang sudah dia mulai. Tapi ternyata melakukan ritual semacam itu butuh kekuatan ekstra. Segalanya tak semudah yang Samsuri kira. Tekadnya memang sekuat baja, tapi tidak dengan tubuhnya. Pelan tapi pasti, Samsuri pun akhirnya ambruk dan terkulai lemah di atas tanah. Mata Samsuri sayu meredup, nafasnya lemah satu-satu, kerongkongannya kering, perutnya perih, tubuhnya seolah melayang bagaikan kapas yang tertiup angin. Dalam kondisi setengah sadar, tiba-tiba saja muncul semburat cahaya berpendar bagai pijar lampu merkuri. Samsuri spontan memicingkan mata. Cahaya itu terlalu silau untuk dilihat, namun ketika silaunya mereda, ia terkesima. Dunia seakan-akan berubah. Dia kini ada di dalam sebuah ruangan yang begitu megah. Apakah ini mimpi? Atau dia sudah mati? Samsuri pelan-pelan bangun dari rebah. Sebentar, pastikan kalau dirinya baik-baik saja. Lalu dia perhatikan sekelilingnya dengan takjub. Namun ia lebih takjub lagi begitu melihat pemandangan yang membuatnya spontan menelan ludah. Entah dari mana datang seorang wanita cantik bermahkota bak putri raja. Tubuhnya menebarkan aroma pisang yang berpadu dengan aroma vanila. Auratnya hanya ditutupi oleh pakaian tipis menerawang, mempertontonkan lekuk tubuh yang mengundang hasrat. Wahai anak manusia, siapa kamu? Dan apa maumu datang ke tempat ini? Tanya wanita itu dengan suara merdu mendayu-dayu. Samsuri menjura hormat sambil menundukkan kepala. Dirinya yakin kalau wanita ini adalah sosok yang dia tunggu-tunggu. Nama saya Samsuri. Saya datang untuk meminta kekayaan. Oh, begitu. Aku bisa memberikan apa yang kamu mau. Tapi apa kamu sanggup untuk memenuhi syarat-syaratnya? Tanya wanita itu. Sanggup, apapun persyaratannya akan saya penuhi, balas Samsuri penuh keyakinan. Baiklah, aku terima permintaanmu. Sekarang kau makanlah ini sebagai syarat pertama, sahut sang wanita cantik sembari menyodorkan sebuah pisang emas yang ranum dan menggoda. Samsuri pun menerima sembari membatin. Cuma ini, sebuah syarat yang terbilang mudah. Tanpa ragu, Samsuri cepat-cepat memakannya. Lagi pula ia memang lapar. Sementara wanita itu terus menatapnya sambil tersenyum penuh misteri. Sebentar saja pisang itu telah masuk ke dalam perut Samsuri. Laparnya seketika terobati, tenaganya pun pulih kembali. Ajaib. Dan sekarang, apakah kau mau memenuhi syarat yang berikutnya? Tanya wanita itu kemudian. Syarat apa lagi? Sebutkan saja.
Aku sudah siap melakukannya, sahut Samsuri penuh percaya diri. Syarat yang pertama saja begitu mudah, dia yakin. Syarat yang berikutnya tak jauh berbeda. Bercintalah denganku, pinta wanita itu. Samsuri terenyak, dia sampai ternganga bagai hilang kata-kata. Apa aku nggak salah dengar? Dia minta untuk ditiduri. Begitu batin Samsuri bertanya kepada dirinya sendiri, sang wanita cantik tersenyum, seakan tahu kalau diamnya Samsuri bukan berarti sebuah penolakan. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu mendekati Samsuri, lalu rebah di hadapannya. Seketika dada Samsuri bergemuruh, aliran darahnya berdesir kencang, mengantarkan hasrat yang bergejolak naik sampai ke ubun-ubun. Wanita itu tergolek pasrah, seolah membuka diri dan menantang untuk dijamah. Setan di dalam diri Samsuri langsung pegang kendali. Ayo Sam, kapan lagi? Hanya lelaki bodoh yang menolak tawaran seperti ini. Tanpa harus disuruh, Samsuri mulai meraba dan menyentuh. Sang wanita cantik menggeliat dan melenguh. Samsuri terpancing untuk berbuat semakin jauh, lalu terjadilah persetubuhan lelaki dan perempuan layaknya sepasang suami istri. Samsuri begitu meledak-ledak, padahal tadi tubuhnya layu bagaikan tanaman yang habis terinjak-injak. Tapi itu tadi, kini Samsuri bagaikan binatang liar yang penuh energi. Permainannya sungguh gila baginya. Kesempatan ini terlalu sayang untuk begitu saja dilewatkan. Bercinta dengan wanita cantik adalah momen berharga yang selama ini hanya ada dalam angan-angan. Entah berapa lama semua itu terjadi, hingga akhirnya semua selesai. Samsuri terkulai dengan sisa-sisa tenaga. Sementara sang wanita tergolek dengan wajah sumringah. Namun tanpa diduga-duga, wanita cantik itu tiba-tiba saja menghilang bersamaan dengan dunia yang mendadak berputar cepat. Kepala Samsuri menjadi pusing dibuatnya, matanya berkunang-kunang hingga ia terkapar tak sadarkan diri. Samsuri terbangun saat merasakan dingin yang menusuk. Perlahan dia membuka mata dan mendapati dirinya masih ada di antara pohon-pohon pisang. Segalanya telah kembali seperti semula. Apakah tadi hanya mimpi? Sejenak Samsuri duduk sambil berpikir, kalau memang hanya mimpi, kenapa rasa letih, sisa pergumulan tadi masih terasa, bahkan wangi tubuh wanita tadi masih melekat kuat pada indera penciumannya. Tapi di situ dia hanya sendiri, tak ada siapa-siapa. Di sisa malam menjelang pagi, Samsuri lalu meninggalkan tempat itu dengan hati bertanya-tanya, apakah ia sudah berhasil atau malah gagal? Dia benar-benar tak tahu. Sebentar berjalan kaki, tibalah Samsuri di gubuk kayu tempat di mana Mbah Kuncen tengah menunggu. Bagaimana? Tanya Mbah Kuncen. Samsuri lantas menceritakan apa yang sudah dialaminya tanpa ada yang terlewatkan. Sementara Mbah Kuncen menyimak sambil manggut-manggut. Bagus, itu tandanya kamu sudah berhasil. Ketahuilah, wanita itu adalah Dewi Sekar Gedang. Dialah sosok yang memang kamu tunggu-tunggu, wanita gaib yang akan memberikanmu kemudahan dalam mencari harta kekayaan. Pisang yang kamu makan tadi adalah perlambang dari tumbal yang siap engkau berikan. Sedangkan hubungan badan merupakan malam pertama pertanda kamu telah menikah dengan sang dewi yang kelak akan menguasai tubuh istrimu. Sampai sini, apakah kamu paham? Samsuri mengangguk tanda mengerti. Ya Mbah, tapi apakah istri saya nantinya akan baik-baik saja? Jangan khawatir, sang dewi hanya akan menguasai tubuh istrimu pada waktu-waktu tertentu saja. Perlakukan dia sebaik mungkin. Buatlah hatinya senang, karena semakin dia senang, semakin banyak pula hasilnya nanti. Tapi Mbah, bagaimana nanti kalau sampai istri saya tahu? Wah, itu urusanmu. Tapi saranku, jangan pernah mengecewakan sang dewi. Kalau memang istrimu sampai tahu, lalu dia mau bertindak macam-macam,
ceraikan saja. Iya Mbah, baik Mbah. Samsuri menyahut dengan wajah kecut. Mbah Kuncen memang selalu ketus dan juga galak sejak pertama kali mereka bertemu. Andai saja Samsuri tak butuh jasanya, mungkin sejak awal kakek tua itu sudah ia tantang untuk berkelahi. Tapi kalau kamu sampai benar-benar berpisah dengan istrimu, kamu hanya memiliki waktu 6 bulan untuk menikah lagi. Dan kamu tak bisa sembarangan menikahi wanita lain. Harus ada persetujuan dari sang dewi terlebih dahulu. Lanjut Mbak Kuncen. Walah, sampai harus minta persetujuan segala Mbak. Ya, jangan tanya kenapa. Karena memang begitulah persyaratannya. Kamu juga harus benar-benar menikah. Walaupun hanya nikah siri. Bukan sekedar kumpul kebo, apalagi sampai menyewa jasa pelacur. Lalu, cara minta persetujuannya bagaimana, Mbah? Kamu itu harus tirakat seperti yang sudah kamu lakukan tadi. Tapi tidak perlu ke sana, cukup dalam satu kamar khusus. Pada saat tirakat, kamu harus menyediakan sesaji berupa satu sisir pisang emas. Lalu sang dewi akan datang untuk merestui. Baik Mbah, lalu setelah itu apa lagi Mbah? Nah, nantinya pisang itu kamu berikan pada calon istrimu untuk dia makan. Kalau rasanya manis, berarti dia bisa dinikahi. Tapi kalau rasanya sepet, berarti tidak bisa. Saranku, lebih baik kamu punya istri lebih dari satu untuk berjaga-jaga supaya kamu tidak gerasa gerusu cari istri baru kalau sampai terjadi apa-apa. Gimana? Kamu berminat untuk kawin lagi? Wah, enggak Mbah. Untuk saat ini cukup satu istri saja. Saya masih cinta Mbah sama istri saya. Oh iya, lalu tumbalnya bagaimana Mbah? Memangnya kenapa? Apa harus anak saya Mbah? Seketika Mbak Kuncen mendelik mendengar pertanyaan bodoh itu. Harus. Perjanjian seperti ini tidak bisa kamu tawar-tawar. Sang Dewi akan mengambil anak dalam kandungan istrimu sebagai tumbal pertamanya. Baru setelah itu, kamu bisa berikan orang lain sebagai tumbal berikutnya. Kamu juga dilarang memakan pisang jenis apapun, entah disengaja atau tidak. Iya Mbah, saya paham. Lalu kira-kira siapa saja yang bisa dijadikan tumbal pengganti ya Mbah? Wah terserah kamu. Tapi harus orang yang sudah ikut menikmati hasilnya. Entah itu pembantu, karyawan, atau siapa saja. Sebutkan saja namanya pada sang dewi. Cara itu juga bisa kamu gunakan untuk menyingkirkan orang-orang yang berniat mencelakaimu. Samsuri kembali mengangguk. Kini dia benar-benar tercerahkan. Setelah itu, Samsuri pun pulang dengan perasaan campur aduk. Senang dan bahagia sudah pasti, tapi dia juga khawatir sekaligus sedih. Ya, istrinya kini tengah mengandung anak kedua. Anak yang kini telah ia gadaikan demi gelimang harta. Tapi mau bagaimana lagi? Sudah lama ia berkawan dengan kemiskinan, menjadi kuli bangunan serabutan, tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kian hari kian menuntut. Assalamualaikum, teriak Samsuri di ambang pintu rumahnya. Lalu muncullah Warsi, istrinya yang tengah hamil tua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kamu sudah pulang Pak. Gimana Pak? Sudah dapat kerjaan? Tanya Warsi sambil mengelus-ngelus perutnya yang buncit. Gak, Samsuri menjawab pelan sembari duduk lalu meregangkan badan. Lalu bagaimana Pak? Tanya Warsi yang ikut duduk di samping suaminya. Kalau untuk saat ini kerjaannya belum ada. Tapi temanku janji beberapa hari lagi dia akan menghubungi aku. Ya sudah, sekarang aku cuma bisa nunggu, jawab Samsuri lagi sambil meletakkan tasnya di dekat kaki. Ya wes, kamu sabar ya, sekarang lebih baik
Kamu mandi dulu, pasti capek kan? Ucap Warsi dengan lemah lembutnya. Samsuri mengangguk, paksakan senyum. Padahal hatinya penuh rasa bersalah. Dia sengaja membohongi Warsi dengan berkata kalau ia pergi untuk minta pekerjaan pada temannya yang berada di kota Madia. Anissa kemana, Bu? Tanya Samsuri sambil celingak-celinguk. Baru saja keluar, main sama teman-temannya. Oh iya Pak, dari kemarin loh, anak buahnya Juragan Karto bolak-balik datang menagih. Saut Warsi mengingatkan. Samsuri langsung terdiam. Baru sebentar saja, urusan hutang sudah kembali menghantui. Beberapa bulan yang lalu, dia terpaksa meminjam uang kepada Lintah Darat demi membiayai pengobatan Anissa yang sakit kejang-kejang. Tapi hingga kini, ia kesulitan untuk melunasi hutangnya itu. Upahnya sebagai kuli bangunan tak cukup untuk mencicil hutang yang kini makin menumpuk akibat bunga yang mencekik. Ya, nanti dibayar. Ya sudah, aku mau mandi dulu, jawab Samsuri lalu ia masuk ke dalam kamar sembari menenteng tasnya. Selesai mandi, Samsuri sengaja rehat sejenak di teras rumah. Lalu datanglah Harso, temannya sesama kuli bangunan. Gimana Sam? Berhasil ora? Teriak Harso saking antusiasnya. Shh, jangan keras-keras, nanti istriku denger, hardik Samsuri sambil melotot. Ya maaf, Harso spontan berkata lirih sambil membekap mulutnya. Samsuri melongok ke dalam rumah sebelum akhirnya menjawab berbisik-bisik. Berhasil. Sebentar lagi aku akan kaya, So. Wah, hebat kamu Sam. Aku benar-benar gak nyangka. Lalu kapan mulainya? Tanya Harso lagi. Kalau aku tidak salah hitung, besok malam harusnya sudah bisa mulai. Wah, bagus kalau begitu. Aku ikut senang, ucap Harso meskipun dalam hati sedikit merasa iri. Kini harus dia akui Samsuri selangkah lebih unggul. Samsuri pun tersenyum. Dia bangga pada dirinya sendiri. Bagaimana tidak, awalnya dia dan Harso ingin melakukan hal itu bersama-sama, tapi Harso terlalu pengecut lalu mengundurkan diri. Padahal dialah yang pertama kali memiliki niat lalu memperkenalkannya kepada Mbak Kuncen. Sebentar berbincang-bincang, Harso pun lalu pamit pulang. Tapi tidak lama kemudian terlihat dua orang berbadan besar datang menghampiri rumah Samsuri dengan langkah tergesa-gesa. Asuh, kepergok lagi, makin Samsuri dalam hati melihat kedua orang itu melangkah setengah berlari sambil menunjuk-nunjuk dirinya. Jangan menghindar kamu, teriak Gino, salah satu dari orang itu sambil melotot melihat Samsuri yang hendak pergi menyingkir. Samsuri pun terpaksa diam di tempatnya, otaknya berpikir cepat mencari siasat untuk berkilah. Temu juga kamu ya, ha? Sudah 2 hari kami cari-cari kamu. Ini sudah lewat jatuh tempo. Sekarang cepat bayar. Ayo, bayar cicilanmu atau kamu rasakan akibatnya. Hardik Panjul, pria berbadan gempal dengan jidat menonjol mirip martil. Untuk ya sabar dulu toh Kang. Datang-datang kok langsung ngamuk-ngamuk. Apa enggak sebaiknya kita ngopi-ngopi dulu? Sambut Samsuri dengan keramahan yang dibuat-buat. Alah, banyak ngomong kamu. Ayo cepat bayar. Gara-gara kamu ini habis kami dimaki Juragan Karto, teriak Gino sambil mencengkram kerah baju Samsuri. Anu Kang, barusan duitnya sudah kepake buat beli beras, jawab Samsuri sekenanya sambil memegangi tangan Gino, mencegahnya agar tidak berbuat lebih jauh lagi. Sebuah pukulan telak mendarat di perut Samsuri. Dia pun langsung jatuh meringkuk mirip udang sambil meringis kesakitan. Jangan banyak alasan kamu, maki Gino lalu memaksa Samsuri untuk kembali berdiri. Saya ndak bohong Kang, minggu depan pasti saya bayar, jawab Samsuri sambil meringis menahan sakit. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi Samsuri. Sudut bibirnya langsung robek dan berdarah terhantam batu combong. Kemarin kamu juga bilang begitu, hah? Memangnya kamu pikir kami main-main, hah? Teriak Gino memaki persis di depan wajah Samsuri. Enggak Kang, kalau ini beneran, saya tidak bohong. Samsuri memelas berharap dirinya diampuni. Gino mengambil ancang-ancang untuk memukul lagi sebelum pada akhirnya Warsi pun datang bergegas menghampiri. Ya Allah ya Gusti, jangan Kang,
Jangan pukuli suami saya, teriak Warsi lalu berdiri menghalangi. Gerakan Gino seketika tertahan, tapi tangannya yang besar masih terus mengepal, pertanda ia masih amat kesal. Kamu dengar ya? Seminggu lagi kami akan datang kembali. Kalau sampai belum bayar juga, habis kamu, maki Gino sembari membuat gestur memotong leher, lalu pergi diikuti Panjul dari belakang. Kamu udah apa-apa, Pak? Tanya Warsi sambil membolak-balikan wajah Samsuri. Samsuri menggeleng sambil menatap kepergian Gino dan Panjul. Ya, mereka adalah dua orang preman anak buah Juragan Karto yang memiliki reputasi mentereng di dunia kekerasan. Warsi hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kondisi suaminya. Bagaimana kalau kita tidak bisa bayar, Pak? Aku takut kalau mereka nanti makin nekat, ujarnya khawatir. Samsuri hanya diam, hatinya penuh dendam. Bukan pada Gino dan juga Panjul, tapi pada nasib yang tak kunjung berpihak padanya. Tak lama kemudian, datanglah Anissa yang baru saja pulang main dari rumah tetangga. Bapak baru pulang? Oh, Nisa mau jajan, pinta anak berusia 5 tahun itu sembari menyodorkan tangan. Nanti dulu ya, Dok. Bapakmu mau diobati dulu, jawab Warsi sambil tersenyum. Memangnya Bapak kenapa, Bu? Bocah perempuan itu bertanya dengan polos. Bapak habis jatuh, timpal Samsuri sambil tersenyum namun spontan meringis. Ia lupa kalau bibirnya terluka. Bapak nggak boleh oleh ya? Tanya Anissa lagi. Waduh, Bapak lupa, Dok. Nanti Bapak belikan boneka yang bagus buat kamu, balas Samsuri sekenanya. Bener ya? Asik beli boneka. Anissa membengkak kegirangan lalu masuk ke dalam rumah dengan langkah yang riang. Sungguh pemandangan yang tak ternilai harganya. Melihat putrinya bahagia adalah tujuan hidup Samsuri, tapi masa depannya kini terlihat suram. Dia tak tahu bagaimana ke depannya nanti. Malam berikutnya, tibalah waktu yang amat dinanti-nantikan. Samsuri tengah menunggu, berharap-harap cemas di ruang tamu, sementara istrinya sejak tadi ada di dalam kamar menidurkan Anissa seperti biasanya. Mata Samsuri tak henti-hentinya menatap ke arah pintu kamar. Hingga akhirnya tercium aroma yang ia kenali, wangi pisang berpadu dengan wangi vanila. Samsuri tahu waktunya telah tiba. Sejenak Samsuri menarik nafas lalu beranjak mendekati kamar. Tapi sesampainya di depan pintu, langkahnya terhenti saat ia melihat Warsi yang tengah duduk di tepi ranjang membelakanginya. Warsi, panggil Samsuri sedikit ragu. Warsi perlahan menoleh lalu menggeleng. Seketika jantung Samsuri berdegup keras. Warsi terlihat sedikit berbeda, kalau tak mau dibilang semakin cantik. Kini Samsuri tahu apa yang tengah terjadi. Tapi bagaimana dengan Anissa? Biar aku pindahkan anak kita dulu, pinta Samsuri kepada Warsi. Atau Sang Dewi? Warsi mengangguk. Samsuri lalu membopong Anissa ke ruang tamu, kemudian meletakkannya di sofa untuk sementara waktu. Ya, satu kebiasaan yang selalu dilakukan setiap kali dia dan istrinya hendak bercinta. Setelah yakin kalau tidur Anissa tak terganggu, Samsuri pun kembali masuk ke dalam kamar lalu menutup pintu rapat-rapat. Samsuri beringsut duduk di samping Warsi. Dia begitu kikuk. Dia sadar kalau Warsi saat ini bukanlah Warsi yang sebenarnya, melainkan Sang Dewi yang sedang menguasai tubuh istrinya. Gimana ini ya? Apa langsung mulai saja? Batin Samsuri sejenak bingung harus bagaimana. Akhirnya dia memutuskan untuk langsung pada intinya. Tak perlu banyak cakap, tak perlu banyak bicara. Lagi pula dia tak tahu bagaimana caranya merayu makhluk gaib. Samsuri menuntun Warsi rebah di atas ranjang. Tangannya yang penuh urat menonjol mulai menyentuh tubuh sang istri dengan penuh perasaan. Samsuri memang lihai dalam hal yang satu ini. Warsi seketika menggeliat, Samsuri pun makin berani.
Memangnya kenapa harus takut? Meski kini sang Dewi berada di dalam tubuh Warsi, toh tampilannya tetap sama. Anggap saja dia sedang mencumbu istrinya sendiri meski dengan perasaan yang berbeda. Namun, tanpa disangka-sangka, Warsi membalasnya dengan penuh gairah jauh berbeda dengan Warsi yang biasanya pasif setiap kali Samsuri mengajaknya memacu hasrat. Sebentar saja, keduanya pun telah hanyut dalam sungai asmara, tapi Samsuri sedikit kewalahan untuk meladeni Warsi yang begitu berapi-api meski dengan perut yang buncit. Samsuri sempat khawatir dengan perut Warsi yang beberapa kali tertekuk, tapi dia tidak mau ambil pusing, toh bayi itu nantinya akan mati juga. Sekarang lebih baik nikmati saja permainan ini. Hingga selesai. Setelah beberapa saat, akhirnya Samsuri pun tiba pada puncaknya. Dia terkulai dengan luapan rasa yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Luar biasa. Samsuri berbaring bermandi peluh, dilirik ke Warsi yang kini terkulai di sampingnya. Apakah sang Dewi sudah pergi? Samsuri ingin sekali memastikannya, tapi dia tak tahu bagaimana caranya. Akhirnya, dia pun membiarkan saja Warsi yang berbaring tanpa berani mengusik, tapi aroma wangi itu masih saja tercium. Bau harumnya membuat Samsuri mabuk kepayang hingga membuat hasratnya kembali naik. Jujur saja, sensasi bercinta yang baru saja dia alami membuatnya jadi ketagihan. Tapi belum apa-apa, terdengar suara Anissa yang rupanya terbangun lalu memanggil-manggil di luar sana. Ada-ada saja ini. Gerutu Samsuri merasa kehilangan momen berharga. Sejenak, ia melirik istrinya, tapi Warsi hanya diam, tak bergerak, seolah enggan untuk beranjak. Samsuri tahu kalau situasinya sudah tak lagi mendukung untuk ronde kedua. Dia pun lekas berpakaian, lalu bergegas pergi keluar kamar. Pak, kok Nisa tidur di sini? Nisa mau tidur sama ibu. Ucap Anissa sembari mengucek-ucek matanya. Samsuri menjadi bingung. Dia ingin membawa Anissa kembali ke dalam kamar, tapi dia khawatir kalau sang Dewi masih ada di dalam tubuh Warsi. Bagaimana kalau sang Dewi tidak suka? Seperti pesan dari Mbak Kuncen, sebisa mungkin dia harus membuat sang Dewi senang. Tapi Anissa terus saja rewel. Akhirnya dengan terpaksa Samsuri pun kembali membawa putrinya itu masuk ke dalam kamar. Mudah-mudahan saja sang Dewi sudah pergi. Begitulah harapannya. Namun ketika anak itu hendak diletakkan di samping Warsi, Anissa langsung menggeleng sambil memeluk bapaknya erat-erat. Loh, kenapa, Dok? Nggak mau. Gak mau kenapa? Itu, jawab Anissa sembari menunjuk ke arah ibunya tanpa mau melihat. Samsuri jadi bingung sendiri. Tapi begitu Anissa mulai menangis, Samsuri pun pada akhirnya membawa putrinya itu kembali keluar kamar. Ibu mana, Pak? Nisa mau sama ibu. Tanya Anissa terisak-isak. Loh, itu tadi kan ibu yang ada di dalam sana, jawab Samsuri coba bersiasat untuk menenangkan anaknya. Tapi Anissa menggeleng. Bukan, itu bukan ibu. Jawab Anissa bersikeras. Samsuri tak tahu lagi harus berkata apa. Tapi melihat Anissa yang menangis sampai gemetar, sudah jelas kalau anak itu baru saja melihat sesuatu yang menakutkan. Ya sudah, tidur di sini aja ya, Bapak temani, rayu Samsuri sembari mengelus-ngelus punggung Anissa. Syukurnya Anissa setuju. Anak itu pun kembali tidur dalam pelukan Samsuri yang tak henti-hentinya menatap ke arah pintu kamar. Pak, Pak, suara panggilan Warsi membuat Samsuri terbangun. Rupanya hari telah pagi. Dilihatnya Anissa yang masih tertidur pulas di sampingnya. Kok kalian tidur di sini? Tanya Warsi terheran-heran. Ya, semalam itu Anissa rewel. Aku gendong aja keluar kamar, malah ketiduran di sini. Jawab Samsuri beralasan, hatinya sedikit lega kalau melihat Warsi yang telah kembali menjadi dirinya. Ya sudah, kamu mandi duluan sana. Tapi pindahkan dulu Anissa ke dalam, pinta Warsi lalu melangkah masuk ke dapur. Samsuri lalu melakukan apa yang istrinya minta. Setelah itu, ia meraih handuk dan siap untuk mandi besar. Di dapur, nampak Warsi yang tengah sibuk merebus singkong untuk sarapan. Samsuri melangkah ke arah kamar mandi sambil tersenyum, membayangkan betapa hebatnya Warsi tadi malam.
Tapi langkah Samsuri terhenti saat Warsi tiba-tiba saja mengatakan sesuatu. "Pak, semalam kok aku mimpi aneh yo." Samsuri seketika menoleh sambil mengernyitkan dahi. "Mimpi aneh opo?" Warsi meringis sambil memijat-mijat tengguknya sendiri. "Semalam itu kok aku mimpi kita begituan. Tapi kok rasanya kayak beneran ya. Terus waktu tadi aku bangun, bajuku berantakan, badanku juga rasanya pegel-pegel semua. Aneh." Samsuri diam, ia tak tahu harus menjawab apa. Dia sama sekali tidak menduga kalau Warsi akan bertanya seperti itu. Dia khawatir kalau Warsi bertanya lebih jauh, tapi untungnya Warsi keburu pergi begitu mendengar suara Anissa yang memanggil-manggil. Selesai mandi, Samsuri duduk merenung di teras rumahnya. Secangkir kopi bersanding dengan singkong rebus buatan Warsi sejak tadi belum juga disentuhnya. Samsuri merenungi apa yang tadi Warsi ceritakan. Jadi ternyata seperti itu. Warsi hanya menganggap itu semua sebagai mimpi, padahal mereka sudah bercinta gila-gilaan dengan berbagai macam gaya tak ubahnya adegan film biru saja. Lalu tak lama kemudian, datanglah Warsi yang ikut duduk menemani sambil menyisir rambutnya yang nampak basah menebarkan aroma sampo murahan. Samsuri memandangi istrinya lekat-lekat. Warsi pun menjadi merasa risih dipandangi suaminya dari atas kepala sampai tapak kaki. "Apa sih Pak? Kok ngeliatin aku sampai begitu?" Samsuri gelagapan lalu menjawab seadanya. Udah ada apa-apa? Memangnya semalam itu kamu beneran cuma mimpi?" tanya Samsuri sedikit ragu-ragu. "Iya, memangnya kenapa?" Aku tahu sekarang. Semalam itu kamu utak-atik aku ya. Ya kan, ayo ngaku. Pantesan aja bajuku berantakan. Tertawa Warsi dengan mulut mencibir. Samsuri hanya bisa nyengir. Lalu Warsi kembali menceritakan apa yang dirasakannya tadi malam. "Aku semalam itu kecapean loh Pak. Jadi sama sekali nggak berasa apa-apa. Lagian kamu itu ya, kalau memang lagi kepengen, kenapa kamu nggak bangunin aku aja sih? Kok bisa-bisanya malah asik sendirian?" Jelas Warsi sedikit protes. Lagi-lagi Samsuri hanya bisa cengar-cengir. Raut wajah Warsi menandakan kalau wanita itu berbicara serius. Tapi dalam hati Samsuri lega. Istrinya benar-benar tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. "Sudah, aku mau nyuci dulu, mumpung masih pagi," ucap Warsi lalu pergi meninggalkan Samsuri yang hanya bisa diam memandangi dengan perasaan lega. Dan kini Samsuri pun bisa menikmati kopinya dengan tenang. Segalanya berjalan lancar seperti yang ia harapkan. Tak lama berselang, datanglah Pak Yusuf, orang kaya tetangga Samsuri yang memiliki rumah besar di ujung jalan sana. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Yusuf." "Tumben pagi-pagi datang kemari," saut Samsuri lalu mempersilahkan tamunya untuk duduk. Jadi begini Pak Samsuri, saya itu punya niatan untuk bikin kos-kosan di tanah saya yang kosong itu. Nah, kalau memang bersedia, saya mau Pak Samsuri lah yang mengerjakannya. Ya, hitung-hitung bagi-bagi rezeki sama tetangga. Samsuri langsung kaget. Andaikan saja dia tak perlu menjaga sikap, mungkin dia sudah melonjak-lonjak kegirangan. "Wah, kos-kosan Pak? Di tanah Bapak yang di pinggir jalan itu?" tanya Samsuri coba memastikan. "Ya, saya kan baru pensiun. Jadi saya punya niat bikin kos-kosan untuk hari tua saya. Gimana Pak? Pak Samsuri sanggup?" "Wah, siap Pak, sanggup," jawab Samsuri dengan lantang saking senangnya. "Ya sudah, nanti Bapak datang ke rumah saya, kita lanjut ngobrol-ngobrol di sana. Kalau bisa secepatnya Pak." "Wah, siap, baik Pak. Nanti siang saya langsung ke sana," timpal Samsuri lagi dengan gestur tangan memberikan hormat. Pak Yusuf lalu pamit pergi, meninggalkan Samsuri yang tak hentinya tersenyum dengan hati berbunga-bunga. Bagaimana tidak, sejak ia berhenti dari proyek lalu bekerja serabutan menjadi kuli bangunan, belum pernah sekalipun dia mendapatkan pekerjaan besar seperti ini. Selama ini paling-paling hanyalah renovasi kecil-kecilan saja atau sekedar memperbaiki sesuatu yang upahnya tak seberapa. Sedangkan ini proyek besar.
Asal tahu saja, tanah Pak Yusuf itu lumayan luas, jadi pengerjaannya akan memakan waktu dan juga biaya yang cukup besar. Sudah pasti, upah yang akan didapat Samsuri akan besar juga. Samsuri yakin ini semua adalah buah dari pesugihan yang kini tengah dijalaninya. Dia percaya kalau ini adalah langkah awal meniti jalan kemakmuran untuk menjadi orang kaya. Kabar gembira itu pun langsung dia sampaikan kepada istrinya. Tentu saja Warsi senang setelah menganggur sekian lama, akhirnya suaminya kembali dapat pekerjaan. Siang harinya, Samsuri segera mengunjungi rumah Pak Yusuf. Di situ pula dia mendapatkan kejutan yang lain. Setelah sepakat dengan segala sesuatunya, Pak Yusuf langsung memberikan uang panjer yang lumayan besar tanpa menawar. Seharian, hati Samsuri sumringah. Dia pun tak lupa untuk menepati janjinya kepada Anissa untuk membelikannya boneka. Janji yang tadinya hanyalah omong kosong, kini mampu ia wujudkan. Anissa melonjak kegirangan, Warsi juga ikut senang. Hari itu juga, Samsuri mulai merencanakan pekerjaannya. Dia tak mau buang-buang waktu. Beberapa orang tukang bangunan kenalannya sengaja dia hubungi untuk ikut membantu, termasuk Harso. Samsuri seolah ingin membuktikan kalau Pak Yusuf tak salah pilih. Bukan apa-apa, profesi sebagai tukang bangunan sangatlah mengandalkan reputasi. Hasil pekerjaannya adalah etalase dari buah tangannya. Samsuri pun tak mau jika namanya tercoreng bila dianggap lamban atau hasil kerjanya mengecewakan. Bisa-bisa tak ada lagi orang yang mau menggunakan jasanya nanti. Ya, memang begitulah cara mainnya. Dan dari uang itu juga, Samsuri telah siap bila mana Gino dan Panjul datang menagih. Kalau saja dia bisa, ingin sekali rasanya ia melemparkan uang itu ke wajah mereka demi membalas perlakuan mereka tempo hari. Tapi tentu saja, Samsuri tidak berani. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Gino dan Panjul malah tak datang. Yang datang justru sebuah kabar, entah kabar duka atau kabar gembira. Juragan Karto mengalami kecelakaan hingga kritis di rumah sakit. Samsuri tak tahu ia mesti sedih ataupun senang, tapi yang jelas uangnya kini sudah siap kalau sewaktu-waktu Gino ataupun Panjul benar-benar datang. Lewat beberapa hari, datanglah yang ditunggu-tunggu. Gino dan Panjul muncul untuk menagih hutang sambil memasang muka garang. Samsuri, mana janjimu? Ucap Gino dengan nada keras, ciri khasnya selama ini. Sementara Panjul siap siaga di sampingnya sambil meremas-remas jemari tangan hingga berbunyi gemelutuk. Samsuri pun hanya tersenyum. Dulu dia akan gemetar kalau menghadapi mereka berdua, tapi kini situasinya jauh berbeda. Tenang aja Kang, duitnya sudah siap nih, cicilan 3 bulan sekaligus. Biar sampean gak usah mondar-mandir. Samsuri lantas menyodorkan sejumlah uang. Gino dan Panjul saling pandang. Mereka pikir Samsuri main-main. Diterimanya uang itu lalu dihitung, benar-benar cicilan 3 bulan. Nah, kalau begini kan enak, ucap Gino sembari mengibas-ngibaskan uang itu ke wajahnya serupa kipas. Lagi banyak duit ya? Bolehlah minta uang jalannya buat beli rokok. Pinta Panjul mencoba mencuri-curi kesempatan. Ya, dasar preman tengik yang tak tahu malu. Tapi Samsuri pun tak marah. Dia paham betul watak kedua orang ini yang terkenal mata duitan. Cuma buat beli rokok. Nih, sekalian buat ngopi, sahut Samsuri sedikit congkak sambil memberikan masing-masing selembar uang 50 ribuan. Gino dan Panjul langsung tersenyum. Tak ada manis-manisnya sama sekali. Mereka pun langsung menerima uang itu, lalu pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Masalah cicilan untuk sementara beres, dan kini Samsuri bisa fokus pada hal lain yang tak kalah pentingnya. Bila semuanya lancar, Warsi tak lama lagi akan melahirkan. Jujur saja, situasi ini membuatnya sedih sekaligus cemas. Samsuri sedih dengan kenyataan kalau bayi itu lahir hanya untuk mati. Tapi dia juga cemas karena takut kalau kematian bayinya nanti
justru akan membuka tabir rahasia. Samsuri takut istrinya curiga kalau suaminya telah menggadaikan anaknya sendiri demi harta dan kekayaan. Sementara itu, proyek pembangunan kos akhirnya dimulai. Samsuri pun mulai sibuk. Meski begitu, dia kerap memantau situasi Warsi karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk. Seminggu kemudian, perut Warsi mendadak mulas, menandakan kalau ia akan melahirkan. Samsuri yang kebetulan ada di rumah langsung melarikan Warsi ke klinik bersalin. Anissa sengaja dibawa karena memang tak ada orang yang menjaganya di rumah. Setibanya mereka di klinik, Warsi pun segera mendapatkan pertolongan karena sudah pecah ketuban. Samsuri menunggu harap-harap cemas di luar ruang bersalin bersama Anissa. Akhirnya, setelah menunggu hampir setengah jam, perasaan Samsuri makin tak karuan begitu ia mendengar suara tangis bayi dari dalam sana. "Pak Samsuri, selamat ya. Bayinya sudah lahir, perempuan," ucap seorang perawat datang memberitahukan. "Alhamdulillah." Samsuri berucap syukur sembari tengadakan tangan. Dia sengaja berpura-pura senang agar semuanya terlihat wajar. Rencananya, Warsi dan bayinya akan dibawa pulang esok lusa. Samsuri pun segera mempersiapkan segala tetek bengeknya. Dia bertindak senatural mungkin agar tak ada seorang pun yang curiga. 2 hari berselang, Warsi dan bayinya pun dibawa pulang. Warsi amat gembira, anaknya lahir di waktu yang tepat, waktu di mana suaminya memiliki uang, padahal jauh sebelumnya dia tak memiliki persiapan apa-apa. Warsi memiliki niat untuk mengadakan acara syukuran di rumahnya. Sesuatu yang tadinya hanya harapan karena terhalang oleh biaya, kini dia bisa mewujudkan. Kalau sekedar syukuran kecil-kecilan, dia yakin suaminya mampu. Tapi sebelum niat itu terlaksana, semua kegembiraan itu lenyap seketika. Malam itu, sang bayi tiba-tiba saja terserang demam, lalu kejang-kejang sampai hidung dan juga telinganya mengeluarkan darah. Warsi panik bukan kepalang. Segalanya terjadi begitu cepat. Anak itu langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi malang bayi itu tak mampu bertahan dan akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir di ruang perawatan. Innalillahi. Warsi meraung dan meratap sejadi-jadinya. Di peluknya erat-erat jasad sang buah hati, seolah tak ingin ia lepaskan. Gembira berganti duka dalam sekejap. Terang dengan cepatnya menjadi gelap. Tapi semuanya telah terjadi. Tak ada yang bisa menolak bila kematian datang menghampiri. Jasad sang bayi pun segera diurus dan dimakamkan di naungi langit mendung. Warsi begitu syok. Dia bahkan sampai pingsan saat prosesi pemakaman bayinya berlangsung. Dia tak sanggup menyaksikan bayi mungilnya itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Jangankan melihat, membayangkannya saja sudah membuatnya menangis meraung-raung. Namun jauh berbeda dengan wajah Warsi yang benar-benar sedih. Samsuri sengaja memasang wajah muram seolah ia ikut terpukul. Dia bahkan berpura-pura kuatkan istrinya. Semua itu ia lakukan demi mempertahankan akting sedihnya agar nampak meyakinkan. Hari berlalu, waktu berganti. Pelan tapi pasti, Warsi mulai bisa menerima kenyataan. Dia sadar kalau ini semua sudah menjadi suratan takdir. Tak ada gunanya terus-terusan bersedih. Masih ada Anissa yang butuh perhatiannya. Lain halnya dengan Samsuri. Hatinya lega karena telah berhasil melewati fase awal dari pesugihannya yang krusial dan menegangkan. Selanjutnya akan ia susun langkah yang benar agar pesugihannya bisa langgeng dan juga lestari. Tapi kalau boleh jujur, dia masih merasa bersalah karena semua ini telah merenggut jiwa anaknya. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Sebuah pelajaran berharga telah ia petik, tapi setidaknya beban mentalnya bisa sedikit terkurangi karena kedepannya anak dan istrinya bisa terhindar dari kematian. Tentu saja dengan memberikan tumbal pengganti. Kira-kira siapa? Lihat saja nanti. Tapi perhatian Samsuri tak melulu fokus pada pesugihannya. Dia pun tak lupa pada pekerjaannya.
pelan tapi pasti bangunan kos-kosan 2 lantai milik Pak Yusuf sebentar lagi selesai dibangun. Pak Yusuf tak henti-hentinya memuji melihat aset masa depannya dibuat rapi dan tertata dengan baik. Totalitas Samsuri pada pekerjaannya memang patut diacungi jempol. Pak Yusuf bahkan tak segan-segan untuk merekomendasikan Samsuri pada teman-teman sejawatnya. Dan hasilnya, belum rampung proyek yang satu, sudah datang lagi proyek yang baru. Luar biasa. Samsuri senang. Pesugihannya mulai memberikan dampak sesuai harapan. Rezekinya mulai lancar laksana air mengalir. Pekerjaannya pun berlangsung dengan baik tanpa halangan yang berarti. Meskipun dia tahu semua itu adalah buah dari sesuatu yang bertentangan dengan agamanya. Tapi dia tidak peduli. Yang penting hasilnya lebih dari cukup untuk menjauhkan keluarganya dari jurang kemiskinan. Dia bahkan sudah bisa melunasi hutang-hutangnya pada Juragan Karto tunai tanpa mencicil lagi. Bukannya dia banyak uang, tapi mengetahui Juragan Karto kini lumpuh akibat kecelakaan tempo hari, rasa iba Samsuri jadi terketuk. Meskipun Juragan Karto terkenal sebagai lintah darat Raja Tega, tapi harus ia akui Samsuri merasa tertolong saat dirinya butuh uang. Dia tak bisa membayangkan jika waktu itu tak ada uang pinjaman dari Juragan Karto, mungkin saja nyawa Anissa tak bisa terselamatkan. Warsi pun ikut bangga dengan pencapaian suaminya itu. Meski hal itu membuat suaminya menjadi sering pulang malam, tapi dia tidak keberatan. Warsi tahu kalau suaminya sekarang sibuk banting tulang. Tapi jujur saja, dia rindu belayan suaminya. Sejak dia hamil tua, lalu melahirkan hingga masa nifasnya lewat, Samsuri belum pernah lagi menyentuhnya. Tapi Warsi di sini tahu diri, mungkin saja suaminya terlalu letih hingga kehilangan selera. Warsi pun lalu berniat untuk memancing gairah Samsuri, sesuatu yang selama ini belum pernah dilakukannya. Malam itu, setelah Anissa tertidur, Warsi sengaja berdandan dengan mengenakan pakaian sedikit terbuka. Meskipun ia sendiri risih untuk mengenakannya, tapi ia rela demi memanjakan mata suaminya. Usahanya pun terbilang berhasil. Samsuri nampak takjub hingga matanya berbinar-binar melihat Warsi dengan penampilan yang seperti itu. Waduh, gak salah nih. Tumben kamu dandan begini. Bikin aku kepingin. Puji Samsuri sembari jelalatan memandangi tubuh istrinya yang padat berisi. Warsi tersipu, pancingannya mengena. Setelah lebih dulu memindahkan Anissa ke ruang tamu seperti biasanya, Samsuri pun tak sabar untuk segera memulai aksinya. Tapi harapan tinggal harapan. Apa yang dibayangkan Warsi ternyata tak sesuai dengan keinginannya. Setelah sekian jurus pemanasan, lambang kejantanan dari Samsuri tak juga mau berdiri tegak. Samsuri heran. Ini tak seperti biasanya. Dia tahu banyak ayam jantan yang kehilangan taji. Sudah berbagai macam cara ia lakukan, tapi organ tubuhnya yang satu itu tetap saja layu, seolah enggan unjuk gigi. Warsi jelas kecewa, tapi semua itu sengaja dia simpan di dalam hati. Mungkin memang benar suaminya itu sedang kelelahan. Warsi pun malah jadi merasa bersalah karena sudah terlalu memaksa. Udah apa-apa, Pak. Mungkin kamu kecapean, ucap Warsi demi menghibur suaminya sekaligus menghibur dirinya sendiri. Samsuri terdiam, tapi mungkin Warsi benar. Mungkin rasa letih membuatnya jadi hilang kemampuan, tapi dalam hati dia pun berencana untuk mencobanya lagi esok hari. Keesokan malamnya sepulang bekerja, Samsuri sengaja mampir ke warung Maspur untuk minum jamu kuat. Padahal selama ini dia tidak pernah membutuhkannya. Bukannya mau sombong, tapi sebelum kejadian kemarin, Samsuri adalah lelaki perkasa yang tak pernah mengecewakan. Minum jamu kuat tak pernah ada di dalam kamusnya. Namun rupanya jamu itu pun tak banyak membantu. Samsuri kembali kecewa. Ya, kejadian kemarin terulang lagi. Setelah gigi berusaha, alat vitalnya tetap rebah, tak mau tergugah. Tapi Samsuri tak patah arang. Esok malamnya, dia mencoba minum ramuan Cina yang didapatnya dari toko Liong. Dan hasilnya,
Sama saja, panji kejantanannya tak mau berkibar. Bahkan untuk setengah tiang sekalipun, esok malamnya dia mencoba lagi dan lagi, terhitung 6 malam berturut-turut, hingga akhirnya dia kesal. Ini kenapa? Sementara Warsi hanya bisa memendam rasa kecewanya, tapi tak mau ia utarakan. Dia masih menjaga perasaan suaminya dan berharap kalau kondisi itu hanyalah untuk sementara waktu. Samsuri di sini jadi merasa bersalah. Dia merasa menjadi lelaki yang tak berguna. Dia juga tak mengerti kenapa bisa jadi seperti ini. Rasa letih sudah bukan alasan lagi, tapi benaknya ia merasa kalau ada sesuatu yang tak beres. Dia curiga kalau semua ini ada kaitannya dengan pesugihan yang sedang ia jalani. Dan hanya ada satu orang yang ia yakini bisa memberikan jawaban. Maaf Mbah, saya sengaja datang kemari karena memang ada yang ingin saya tanyakan, ucap Samsuri yang hari itu datang kembali ke tempat Mbah Kuncen. Mau tanya apa? Silakan, semoga saja saya bisa bantu. Makasih Mbah sebelumnya. Jadi begini Mbah, sudah berhari-hari loh saya ini gagal menggauli istri saya. Burung saya itu mendadak loyo Mbah. Tadinya saya pikir saya cuma kecapean, tapi setelah gagal berkali-kali, kok saya jadi curiga ya. Apa ini ada hubungannya sama pesugihan itu ya Mbah? Ya. Maaf, aku lupa ngasih tahu. Memang betul, semua itu memang ada hubungannya. Jadi begini, sejak kamu menikahi Dewi Sekar Gedang, kamu itu akan jadi lelaki lemah, kecuali saat melayani dia. Ya, mau bagaimana lagi? Memang begitu resikonya. Ya ampun Mbah, jadi bener Mbah dugaan saya Mbah. Oh iya, memang begitu kenyataannya. Lalu gimana reaksi istrimu? Wow, si Mbah, dia sih tidak bilang apa-apa Mbah. Tapi ya saya yakin kalau dia kecewa. Ya aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi Sam. Bisa-bisa kamu sajalah. Mau pakai cara apa? Yang penting istrimu itu tidak kecewa. Ngerti orang maksudku? Samsuri mengangguk faham. Sekarang ia mengerti. Kini dia bukanlah lagi lelaki normal seperti dulu. Terdengar miris, tapi seperti yang Mbak Kuncen bilang, mau bagaimana lagi? Dan sejak saat itu Samsuri pun selalu menghindari Warsi. Dia sengaja pulang malam lalu cepat-cepat tidur dengan alasan kelelahan. Sejauh ini siasat itu berhasil, tapi rasa bersalah tak sepenuhnya bisa hilang. Biar bagaimanapun Warsi adalah wanita normal. Dia juga punya kebutuhan batin yang semestinya terpenuhi meskipun ia tak pernah terang-terangan meminta. Malam itu, Samsuri kembali mencium aroma wangi yang dikenalnya. Seketika matanya melirik ke arah kamar. Apakah sang Dewi telah datang? Pertanyaan itu segera terjawab saat Anissa mendadak keluar kamar dengan wajah yang ketakutan. Pak, Nisa takut. Di dalam ada orang. Kata anak itu setengah berbisik di telinga bapaknya. Samsuri kini faham. Entah bagaimana Anissa bisa melihat sosok sang Dewi. Mungkin karena dia anak kecil yang polos dan belum teracuni oleh hal-hal yang buruk. Ya sudah, kamu tidur di sini saja ya. Tidurnya sama bapak, sahut Samsuri coba membujuk Anissa. Ia pun lalu menurut. Sebentar saja anak itu sudah tertidur pulas karena memang sudah mengantuk. Hal itu mempermudah Samsuri yang ingin cepat masuk ke dalam kamar karena tak ingin membuat sang Dewi menunggu terlalu lama. Tapi Samsuri sedikit khawatir. Bagaimana kalau nanti kejantanannya tetap bermasalah saat ia harus melayani sang Dewi? Samsuri tak bisa membayangkan kalau wanita gaib itu tak terpuaskan, bisa-bisa nanti rezekinya menjadi seret. Tapi Samsuri tak mau hilang akal. Kalau memang hal itu benar terjadi, dia akan coba menggunakan cara lain demi memuaskan hasrat sang Dewi. Ya, dia punya berbagai macam jurus yang bisa dipraktekkan untuk memuaskan wanita tanpa harus menggunakan kejantanannya. Samsuri bukanlah lelaki polos yang tidak mengerti apa-apa. Dan setelah yakin kalau tidur Anissa sudah nyaman, Samsuri dengan setengah berlari masuk ke dalam kamar.
Di situ, dia melihat Warsi yang tengah duduk tersenyum di tepi ranjang, sementara aroma wangi pisang beradu vanila mengudara memenuhi seisi ruangan. Tak perlu banyak cincong, Samsuri pun segera memberikan sentuhan terbaiknya, tapi seketika itu pula dia mendapatkan kejutan yang amat menyenangkan. Ya, alat vitalnya kini tegak menantang, siap untuk menerjang. Malam itu, keduanya bagai melengkapi satu sama lain. Sang Dewi yang memang haus akan kepuasan berpadu dengan Samsuri yang memang sudah lama hasratnya tertahan hingga akhirnya selesai sudah. Samsuri terkapar dengan nafas terengah-engah, sementara sang Dewi berbaring di sampingnya sambil sunggingkan senyum sumringah. Demi melihat itu, Samsuri pun tahu kalau dia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Rasa khawatirnya kini berganti dengan rasa lega. Samsuri tahu dia akan segera menuai hasilnya. "Pak, semalam aku mimpi lagi," ujar Warsi esok paginya. Dahi Samsuri langsung berkerut. Ia balik bertanya, "Mimpi apa toh, Bu? Mimpi aneh lagi?" Iya, semalam lagi-lagi aku mimpi kita begituan. Tapi kok rasanya kayak beneran ya? Ada-ada aja sih, Bu. Iya, Pak. Dan yang aku bikin tambah heran itu bangun-bangun badanku pada pegel semua. Persis kayak waktu itu. Kamu semalam udah ngutak-atik aku lagi kan? Ya enggak loh, Bu. Lawang aku juga tidur kok. Mungkin kamu kecapean seharian ngurus rumah. Sudah, aku berangkat kerja dulu. Samsuri lekas pergi demi menghindari perdebatan, meninggalkan Warsi yang nampak masih penasaran. Tapi Samsuri yakin kalau istrinya tak bisa membuktikan apa-apa. Samsuri tahu kalau Warsi bakal curiga, makanya semalam Samsuri sengaja menggunakan alat kontrasepsi agar tidak menghilangkan jejak. Sang Dewi pun sepertinya tidak peduli akan hal itu. Samsuri juga memakaikan kembali baju Warsi setelah semuanya selesai. Rupanya Samsuri sudah belajar banyak dari kejadian sebelumnya, dan itu akan selalu dilakukannya di hari-hari ke depan. Cerdik bukan? Samsuri pergi meninjau proyek barunya, sebuah ruko 3 lantai yang sedang dia bangun milik Pak Iskandar, seorang pengusaha teman dari Pak Yusuf. Sedangkan proyek kos-kosan Pak Yusuf yang sebentar lagi rampung, dia percayakan penyelesaiannya kepada Harso yang sudah ia angkat menjadi tangan kanannya. Namun hari itu, Harso mendatangi Samsuri. Wajahnya nampak tegang. Tadi dia bilang kalau ada yang harus dibicarakan. "Kenapa sih, Har? Apa ada masalah?" tanya Samsuri begitu keduanya bertemu. Harso tak langsung menjawab. Wajahnya nampak sedang menimbang-nimbang, tapi akhirnya ia mulai membuka mulut. "Enggak, Sam. Enggak ada apa-apa. Cuma ya mau ngobrol-ngobrol aja." Gimana rukonya Pak Iskandar?" ujar Harso berbahasa basi. "Lancar. 2 hari lagi mau pasang pondasi." "Memangnya kenapa sih?" "Hebat kamu, Sam. Aku lihat sekarang kamu itu sudah sukses, sudah jadi bos. Yo, aku ikut senang. Sepertinya pesugihan itu benar-benar manjur yo." "Ya, seperti yang kamu lihat sendiri, jawab Samsuri sembari merentangkan tangan memamerkan diri. "Tapi Sam, banyak orang yang mencuriga dengan kesuksesanmu. Apalagi belum lama ini kan anakmu mati mendadak. Mereka itu mulai kasak-kusuk ngomongin kamu. Asal tahu saja, wah, aku ini loh yang setengah mati membela kamu di depan mereka." "Wah, masa iya?" "Iya, makanya aku sengaja datang kemari untuk meminta pengertian kamu. Hitung-hitung bagi rezeki lah." "Maksud kamu apa?" tanya Samsuri penuh selidik. Dia mulai curiga kalau Harso memiliki niat tersembunyi. Ia menduga kalau ada udang di balik batu. "Ya kamu ngertilah. Masa iya harus dikasih tahu?" jawab Harso sembari melengos memandang ke arah lain. Dia pikir Samsuri hanya berpura-pura saja. "Apa Toso? Kalau ngomong yang jelas." Samsuri jadi gregetan melihat tingkah sahabatnya yang mulai menyebalkan. Harso menatap sinis wajah Samsuri yang matanya terus saja melotot. "Ini kamu itu berlagak bodoh atau gimana sih?" "Ya aku minta bagian lah." Samsuri kaget begitu ia mendengar permintaan Harso dan langsung mencibir. Wah, enak betul kamu ya. Mau minta bagian? Lawang aku yang susah payah kok kamu tinggal enaknya. Oh, jadi gitu. Sekarang kamu mau hitung-hitungan.
Gini, aku itu ikut andil dalam kesuksesanmu, Sam. Memangnya kalau bukan karena aku, kamu itu bisa apa? Hah? Memangnya kalau bukan awalnya aku yang kasih tahu, kamu ngerti apa? Mikir, Sam, mikir. Samsuri mendengus. Dia merasa perdebatan ini tak ada ujungnya. Dia tahu Harso cuma mau uang. Ya, memangnya apa lagi? Berapa? Tanya Samsuri langsung pada inti perdebatan. Harso tersenyum. Dia merasa telah menang saat itu. Gak banyak kok, Sam. Aku juga tahu diri kok. Iya, berapa? Bentak Samsuri makin gregetan. Harso tersenyum lalu menjawab dengan enteng. Ya, 10 juta aja buat tambah-nambah beli motor. Mendengar jawaban itu, Samsuri seketika meradang. Sukohar, minta nggak kira-kira 10 juta dari mana? Kamu kan tahu sendiri, proyek kita ini belum kelar. Serga Samsuri mulai hilang kesabaran. Iya, aku tahu. Aku juga nggak minta uangnya sekarang kok. Nanti saja kalau proyeknya sudah kelar. Pokoknya aku minta 10 juta. Titik. Balas Harso tak mau kalah. Samsuri diam. Ya, Harso sudah keterlaluan. Tapi Samsuri tak bisa mengelak. Harso tahu persis berapa banyak uang yang dia terima dari hasil 2 proyek yang kini tengah berjalan. Sudah, nanti aku kasih. Tapi cukup sekali ini aja. Aku nggak mau kamu nanti minta-minta lagi. Ujar Samsuri coba memberikan ketegasan. Iya, aku ngerti kok. Yes, aku bilang dulu ya. Harso pun berbalik pergi meninggalkan Samsuri yang masih terbakar emosi. Tapi Harso tak peduli. Dia merasa layak untuk mendapatkannya. Namun, esok hari Harso datang lagi. Setelah dipikir-pikir, uang yang dimintanya kemarin terlalu sedikit. Enak betul kalau cuma minta sekali. Sedangkan dia tahu kalau Samsuri bakal dapat hasil yang tak putus-putus. Jadi dia pikir tak ada salahnya kalau ia meminta lebih. Sam, aku mau ngomong sama kamu. Apa meneh, Sok? Aku mau minta duit. Lah, bukannya kemarin kamu bilang setelah proyeknya kelar, jangan ngelunjak kamu, Ar. Itu kan yang 10 juta. Kalau ini lain lagi. Sekarang aku mau minta 2 juta. Istriku minta dibelikan kalung. Wah, yang minta kalung kan istrimu. Kenapa minta duitnya sama aku? Apa urusannya? Enak aja kamu. Bener nih, kamu gak mau kasih? Ya enggak lah. Oke, kita lihat aja nanti gimana reaksi istrimu dan juga orang-orang kalau sampai mereka tahu kamu itu sudah menubalkan anaknya sendiri. Hancur-hancur sekalian. Kamu ngancem aku, Ar? Terserah. Kamu sendiri yang gak bisa diajak kompromi. Samsuri langsung membisu. Dia merasa terpojok. Sekarang sahabatnya sendiri ingin menjadikannya sapi perahan. Satu hal yang tak diduga mengingat kedekatan mereka selama ini. Tapi uang memang bisa mengubah segalanya, bahkan pertemanan sekalipun. Sudah, nanti sore aku transfer. Jawab Samsuri terpaksa mengalah. Nah gitu dong. Kenapa nggak dari tadi? Jadi kan ya kita nggak perlu tarik urat segala. Ya sudah, aku tunggu ya transferannya. Tapi jangan lama-lama. Harso pergi dengan senyum kemenangan. Sementara Samsuri hanya bisa geram sembari kepalkan tangan. Malam sudah larut, tapi Samsuri masih merenung. Pikirannya ruwet, kepalanya mumet. Bukan masalah hutang, apalagi kekurangan uang, tapi masalah Harso yang sudah berkali-kali datang merongrong dengan berbagai macam alasan. Samsuri pun tak mau situasinya berlarut-larut. Dia harus cepat ambil tindakan, tapi apa? Harso jelas-jelas tak mempan diancam, diajak bicara baik-baik. Sepertinya percuma. Samsuri yakin kalau Harso tak mau kehilangan lumbung uangnya. Pak, kamu kenapa? Kok ngelamun? Tanya Warsi yang datang dengan membawa secangkir kopi. Gak, gak ada apa-apa. Lagi mikirin proyek. Samsuri menjawab tanpa menoleh. Warsi tahu kalau sudah begitu, itu adalah tanda jika suaminya sedang tak mau diganggu. Yowes, nih kopinya. Aku tidur duluan ya. Samsuri mengangguk. Dia kembali melamun. Hampir 1 jam ia begitu hingga akhirnya hidungnya mengendus aroma wangi yang begitu ia kenali. Ya, pucuk dicinta ulang pun tiba. Samsuri langsung tersenyum. Sang Dewi datang di waktu yang tepat. Ceklek. Pintu kamar terbuka.
Tapi bukan oleh Anissa yang ketakutan, melainkan oleh Warsi yang kini berdiri setengah telanjang sambil tersenyum genit. Ya, Samsuri tahu istrinya kini tengah dirasuki oleh sosok Sang Dewi. Samsuri bergegas menghampiri. Sang Dewi nampak senang lalu menggandeng tangan budak nafsunya itu menuju ke arah ranjang. Samsuri girang bukan kepalang, bukan apa-apa. Di saat hatinya sedang gundah bercinta, mungkin bisa menjadi obat yang sangat menyenangkan. Aku pindahkan anakku dulu ya, pinta Samsuri. Sang Dewi mengangguk lalu duduk manis menunggu. Sementara itu, Samsuri menggendong Anissa yang tengah tertidur pulas, lalu membawanya ke ruang tamu seperti biasa. Malam itu, Samsuri begitu perkasa, bukan karena faktor obat kuat, melainkan karena hasratnya sudah lama tertahan, karena dia yang tak bisa lagi melampiaskannya bersama Warsi. Kamar sampai berantakan dibuatnya karena ia bercinta di atas ranjang terlalu biasa dan membosankan bagi mereka. Tapi Samsuri tak peduli, toh nantinya bisa dibenahi lagi. Yang terpenting sekarang adalah dia harus menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Samsuri tahu setelah ini dia akan kembali menjadi lelaki lemah dan harus menunggu sampai Sang Dewi datang untuk kembali menjadi lelaki sejati. Setelah 1 jam pergumulan hebat, akhirnya selesai sudah. Samsuri terengah-engah, Sang Dewi nampak sumringah. Tapi sebelum Sang Dewi pergi, Samsuri mendekat. Lalu ia membisikkan sesuatu. Sang Dewi mengangguk, Samsuri pun senang. Bagaimana tidak? Sekali dayung, 2 pulau terlampaui, sempurna. Di pagi harinya, lagi-lagi Warsi nampak kebingungan. Samsuri kala itu hanya melirik acuh tak acuh, tapi dia tahu kalau Warsi pasti akan kembali mengeluhkan soal mimpinya. Pak, kok semalam aku mimpi begituan lagi ya? Ini sudah 3 kali loh. Badanku juga jadi pegel-pegel semua. Ada apa ya? Ujar Warsi kembali bertanya-tanya dengan kalimat sedikit beda, tapi maksudnya sama. Ya aku juga nggak tahu, Bu. Kamu yang mimpi kok malah nanya sama aku. Hah? Atau jangan-jangan pikiranmu ngeres yo, sampai-sampai ke bawah mimpi begitu. Ayo ngaku. Ayo, saut Samsuri. Ia sengaja melucu demi mencairkan suasana. Warsi mendelik lalu meradang. Enak aja, aku nggak mikir yang macam-macam kok, sembarangan. Sangganya setengah merajuk lalu kembali masuk ke dalam kamar, membawa semua kebingungannya. Samsuri pun hanya bisa tersenyum, tapi dalam hati dia juga merasa kasihan. Sedikit banyak istrinya juga menjadi korban. Tentu saja bukan korban nyawa, tapi korban perasaan. Tapi lupakan dulu soal Warsi. Sekarang waktunya ia berangkat kerja. Kini langkah Samsuri jauh lebih enteng. Rasa khawatirnya sudah hilang sejak tadi malam. Tapi pagi itu ternyata Harso sudah menunggu. Bisa ditebak, lagi-lagi dia datang untuk meminta uang. Sungguh sangat menyebalkan. Buat apa lagi sih, Har? Tanya Samsuri dengan jengkelnya. Buat beli rokok sama makan siang, Sam. Gak banyak-banyak kok. Ya 300.000 aja, jawab Harso dengan entengnya. Samsuri mendengus kesal, tapi ia terpaksa memberikannya. Dirinya benar-benar merasa tersandera. Harso kini telah menjelma menjadi duri dalam daging, duri yang harus ia singkirkan jauh-jauh. Hingga sore menjelang, waktunya untuk kembali pulang. Tapi belum sempat Samsuri pergi, mendadak ponselnya nyaring berbunyi. Halo, Mas Samsuri, sudah dapat kabar belum? Harso Mas, Harso mati ketabrak kereta, ucap Parman, salah satu kuli yang bekerja di proyek kos-kosan Pak Yusuf. Waduh, beneran Man? Iya, barusan istrinya ngasih kabar. Dia ditelepon polisi, sekarang jenazahnya Harso ada di rumah sakit. Sebentar lagi mau dibawa pulang. Saya diminta untuk ngasih kabar ke Mas Samsuri. Ya wes, saya mau kasih tahu yang lain dulu, ucap Parman lalu mengakhiri pembicaraannya. Samsuri sejenak terdiam, lalu ia sunggingkan seringai kemenangan. Mampus kamu, Har. Ya, kemarin malam dia sengaja meminta kepada Sang Dewi untuk menyingkirkan Harso.
Tadinya Samsuri ragu apakah Sang Dewi mau melakukannya, tapi Sang Dewi lantas mengiyakan. Dan hasilnya, kini si tikus pengerat itu sudah mati. Samsuri benar-benar lega. 10 juta, makan itu kereta. Malam itu juga, Samsuri pergi melayat ke rumah Harso. Dia sengaja memasang wajah sedih demi menunjukkan rasa bela sungkawa. Dia juga memberikan santunan pada keluarga Harso. Tak ubahnya seorang dermawan yang baik budi, padahal dalam hati dia berteriak kegirangan. Harso, Harso, seandainya saja kamu tidak bikin ulah. Mungkin saat ini kamu sedang duduk sambil minum kopi di teras rumah. Bulan berganti tahun, waktu berlalu begitu cepat. Kini kehidupan Samsuri dan keluarganya telah jauh berubah. Samsuri pun terus mendapatkan proyek tanpa pernah putus. Rezekinya mengalir deras bak air yang terjun jatuh dari gunung. Dalam kurun waktu 3 tahun saja, Samsuri sudah menjelma menjadi pemborong sukses dengan jumlah pekerja yang lumayan banyak. Bahkan ada beberapa proyeknya yang berlokasi di luar kota. Tak perlu ditanya bagaimana Samsuri mendapatkannya. Semua datang begitu saja. Tapi meskipun begitu, Samsuri tak lupa diri. Dia terus memanjakan sang istri dan juga anaknya dengan uang yang ia punya. Bahkan dia sudah merenovasi rumahnya hingga kini menjadi lebih megah, berlantai 2 dan jauh lebih nyaman untuk ditempati. Samsuri juga mulai mempekerjakan Nini, gadis yatim anak tetangga yang baru saja lulus SMA. Nini membutuhkan pekerjaan karena ibunya kini tengah sakit-sakitan dan membutuhkan biaya pengobatan. Semua yang diberikan oleh Samsuri untuk keluarganya tentu saja membuat Anissa senang, tapi tidak dengan Warsi. Dia memang tak pernah lagi kekurangan uang, tapi dia haus akan kasih sayang. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam kehidupannya. Pak, memangnya kamu itu ndak mau periksa ke dokter? Ini sudah bertahun-tahun loh. Siapa tahu ada yang salah. Keluar sih pada satu kesempatan dia benar-benar ingin tahu apa yang membuat suaminya menjadi hilang kemampuan. Samsuri menghela nafas. Dia tahu cepat atau lambat Warsi akan mempermasalahkan hal itu. Bagaimana tidak? Sudah sekian lama setiap kali mereka bercinta, Samsuri terpaksa memuaskan sang istri dengan cara lain yang tak pantas diceritakan di sini. Aku malu, Bu, jawab Samsuri sengaja berdusta. Habis mau bilang apa lagi? Dia benar-benar sudah kehabisan alasan. Aku ngerti kok, Pak. Tapi ini sebenarnya kan bukan buat aku saja. Ini juga demi anak kita. Sudah lama Anissa merengek pingin punya adik. Aku kan jadi kepikiran. Samsuri tercekat, hatinya langsung nelangsa. Selama ini ia bisa bertahan menghadapi keluhan istrinya, tapi bila itu tentang Anissa, dinding pertahanannya runtuh seketika. Setelah memikirkan baik buruknya, akhirnya Samsuri pun punya satu jalan keluar. Bila nanti sang Dewi datang, dia akan melayaninya tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Dengan begitu, dia bisa menanam benihnya dan berharap Warsi bisa hamil lagi. Tapi bagaimana kalau nanti Warsi curiga? Itu urusan nanti. Samsuri akan mencari alasannya. Yang penting saat ini bagaimana caranya Warsi bisa hamil sekaligus memenuhi permintaan putri kesayangannya. Hingga datanglah hari yang ditunggu-tunggu. Malam itu, di dalam kamarnya yang kini luas dan juga nyaman, Samsuri begitu bergairah meladeni sang Dewi tanpa menggunakan alat pengaman. Kemudian di pagi harinya, seperti biasa, Warsi kembali mengeluhkan apa yang dirasakannya tadi malam. Tapi kali ini, Samsuri memberikan jawaban yang lain dari biasanya. Pak, semalam aku mimpi aneh lagi. Aku benar-benar bingung. Ini mesti ada yang salah. Keluar sih dengan nada mengiba. Kamu itu udah mimpi. Semalam itu aku memang ngutak-ngatik kamu, saut Samsuri mengutarakan jawaban yang memang sudah dipersiapkannya. Loh, kok bisa? Enggak tahu. Tadi malam mendadak aku kepingin, terus dilalanya.
Aku bisa berdiri. Wah, sebenarnya aku langsung bangunin kamu, tapi kamu itu tidurnya mirip orang pingsan. Warsi seketika kerenyitkan dahi. Dia sama sekali tak merasa kalau semalam sudah digugah. Masa iya? Kok aku nggak dibangunin? Masa iya? Masa iya sih? Aku nggak bisa dibangunin. Sangganya sedikit tak percaya. Ya, wah, aku sampai kesel sendiri. Aku takut kalau kelamaan nanti nganuku keburu lemes lagi. Ya wes, mumpung ada kesempatan, aku terpaksa sibuk sendiri. Warsi sejenak terdiam sambil meremas-remas jemarinya. Hmm, kalau sekarang gimana, Mas? Mumpung Anissa masih bobo, tanya Warsi coba menawar. Ya, dia benar-benar ingin merasakan hubungan badan yang wajar tanpa alat bantu seperti yang dilakukan suaminya selama ini. Ya nggak bisa dong, Bu. Aku sudah telat ini. Nanti malam aja ya. Tunggu aku pulang. Ya sudah, aku berangkat kerja dulu yo. Samsuri lalu pergi meninggalkan Warsi yang masih termenung di ruang tamu. Samsuri sebenarnya merasa iba, tapi apa mau dikata, untuk kesekian kalinya Warsi harus korban perasaan. Samsuri pun hanya bisa berharap semoga saja rencananya berjalan dengan baik. Di malam harinya, Warsi sengaja menunggu suaminya pulang. Setengah mati dia menahan kantuk agar bisa menagih janji suaminya tadi pagi. Namun sampai dengan jam 12 malam, Samsuri tak kunjung pulang. Mata Warsi pun mulai meredup, namun matanya langsung berbinar begitu ia mendengar suara suaminya mengucap salam di depan rumah. Dia lalu buru-buru membukakan pintu sambil memasang senyum semanis mungkin. Ada apa ini? Senyum-senyum begitu. Samsuri sengaja berlagak pilon, padahal ia paham apa yang Warsi inginkan. Warsi pun tersipu malu. Kemudian dengan sabarnya ia menunggu suaminya berganti baju, lalu menemaninya makan malam. Setelah itu, kita semua tahu apa yang terjadi. Ya, lagi-lagi Warsi kecewa. Segalanya tak seindah yang ia kira. Samsuri masih tetap kehilangan Taji. Harapan Warsi yang sempat melambung tinggi harus kembali jatuh ke tanah. Namun kali ini Warsi tak bisa lagi menyembunyikan kekecewaannya. Hal itu pun membuat emosinya jadi tak terkontrol hingga ia mengomel tak karuan pada Samsuri. Tapi Samsuri di sini maklum. Dia pun tak mau menanggapi. Dia sengaja diam saat sang istri menumpahkan segala kekesalannya. Samsuri tahu dia memang salah. Namun setelah malam itu, sikap Warsi jadi berubah. Dia curiga kalau Samsuri ada main di luar sana. Warsi menduga kalau suaminya sudah terpuaskan oleh wanita lain hingga menjadi kehilangan selera saat di rumah. Masalahnya, semua itu hanyalah tuduhan kosong. Ya, hanya dugaan tanpa bukti berdasarkan insting seorang istri. Warsi yang tak mampu membuktikannya akhirnya hanya bisa memendam rasa kecewa yang justru memupuk kebencian pada suaminya sendiri. Akibatnya, Warsi menjadi ogah-ogahan mengurus Samsuri. Dia hanya sibuk dengan Anissa yang kebetulan sudah masuk sekolah, sementara urusan Samsuri ia serahkan pada Nini sang pembantu. Samsuri di sini jelas protes. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Tapi saat Samsuri bertanya apa sebabnya, Warsi hanya berkata, pikir saja sendiri. Tentu saja Samsuri pun bingung. Namun lagi-lagi rasa bersalah membuatnya memilih bungkam dan mengalah. Meskipun kini Warsi tak pernah lagi membuatkannya kopi, Samsuri tak marah. Walau kini Warsi enggan berbicara dengannya, Samsuri juga tidak keberatan. Dia anggap semua itu sebagai penebus dosa atas segala kesalahan yang telah ia lakukan. Permisi Pak, ini kopinya, ucap Nini sembari meletakkan secangkir kopi di hadapan Samsuri yang malam itu baru pulang. Ibu sudah tidur? Tanya Samsuri sembari melepaskan sepatunya. Sudah dari tadi Pak. Maaf kalau sudah nggak ada apa-apa lagi. Saya mau pulang. Ibu saya sendirian. Ya Nik, makasih yo. Nini pun pergi meninggalkan majikannya yang kini hanya bisa melamun. Samsuri tak tahu sampai kapan ia harus begini. Dia hanya bisa pasrah dan berharap diberikan kesabaran dalam menghadapi sikap istrinya. Begitu,
Samsuri sarapan seorang diri di meja makan. Rumahnya yang kini megah menjadi terasa dingin dan juga sepi sejak Warsi menjauh. Pak, Nisa berangkat sekolah dulu ya. Anissa menghampiri lalu mencium tangan bapaknya. Samsuri tersenyum. Di saat-saat seperti ini, hanya Anissa lah satu-satunya obat pelipur lara. Warsi keluar dari kamar sambil mengunci rambutnya. Namun, ketika matanya bertukar pandang dengan Samsuri, wajah wanita itu langsung berubah dingin. Nisa, tunggu sebentar ya. Ibu kebelet pipis. Warsi lalu pergi ke kamar mandi dengan setengah berlari. Samsuri pun hanya bisa menghela nafas setelah berhari-hari istrinya tak kunjung berubah. Bruak! Ah! Terdengar jeritan keras, disusul suara tubuh yang terbanting. Samsuri langsung berlari memburu dan terperanjat. Begitu ia melihat Warsi yang terkapar di lantai kamar mandi dengan kepala yang bersimbah darah. Ya Allah! Samsuri memekik, lalu buru-buru membopong istrinya. Darah berceceran di mana-mana. Saat itu juga Warsi langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun sejak kejadian naas itu, Warsi tak pernah siuman lagi. Benturan keras di kepala ternyata berakibat fatal, jauh lebih buruk dari apa yang Samsuri kira. Selama beberapa hari, Samsuri setia mendampingi sang istri dengan kecemasan yang tak berujung. Bagaimana tidak, banyak orang-orang yang bilang kalau sampai ada orang yang jatuh di kamar mandi, akibatnya hanya ada dua, lumpuh atau meninggal dunia. Dan benar saja, akhirnya Warsi dinyatakan meninggal dunia. Samsuri menjerit histeris. Ia meraung-raung bagai kesetanan. Ia tidak terima atas apa yang telah terjadi. Ia tak rela dengan apa yang terjadi. Ia belum siap kehilangan istri tercintanya. Hidupnya terasa hancur. Ia menyesali apa yang sudah terjadi. Hidupnya memang kini bergelimang harta. Tapi apalah arti itu semua jika ia harus pelan-pelan kehilangan anggota keluarganya. Bayi lucunya dulu sudah diambil, dan kini istri tercintanya yang sudah menemani dia sedari susah sampai kini bergelimang harta harus pergi selama-lamanya, meninggalkan dia dan juga Anissa. Sesal selalu datang terlambat. Uang mungkin bisa menjadi salah satu faktor untuk menunjang kebahagiaan, tapi uang belum tentu bisa untuk membeli kebahagiaan sejati. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky. Udah lama ya kita tidak up kisah dari Walensky, dan Walensky akhirnya menelurkan satu karya barunya yang sungguh luar biasa. Dan sekedar informasi ya, jadi ini adalah eksklusif. Jadi buat teman-teman, kisah dari Walensky ini disampaikan ke kita untuk dibawakan. Jadi ini adalah pertama kalinya channel Ilo Bercerita ini adalah channel yang pertama kalinya membawakan kisah ini, dan bahkan di Twitter saja baru ada spoilernya. Jadi terima kasih banyak untuk Walensky yang sudah mempercayai kami, dan kisahnya asli keren banget di sini. Di sini pesugihan yang saya juga baru dengar nih tentang pesugihan yang seperti ini ya, menggunakan media pisang ya, pisangnya pisang emas, dan benar-benar saya baru dengar. Jadi sangat menarik bagi saya dalam membawakan kisahnya, walaupun durasinya cukup lumayan ya, 1,5 jam hampir. Jadi di sini karena memang pengetahuan baru dan saya baru tahu. Jadi ini based on true story teman-teman, based on true story. Jadi memang namanya dan orangnya pun masih hidup sampai saat ini. Jadi dia minta sengaja namanya disamarkan, dan lokasinya, tempatnya itu minta disamarkan. Tapi kalau teman-teman melihat logat bicaranya pasti daerah Jawa ya. Tapi memang itu demi kenyamanan, demi privasi, narasumber meminta ini untuk nama dan lokasi disamarkan. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita petik dalam kisah barusan ya. Di sini bagaimana Samsuri gelap mata seperti biasa. Kesulitan ekonomi lah akhirnya mendorong seseorang untuk rela melakukan apa saja walaupun itu harus menduakan Tuhannya dan bersekutu dengan iblis. Ya seperti biasa juga bagaimana iblis atau setan itu bisa merayu dengan berbagai macam cara dan mengatakan hal-hal yang manis, tapi kenyataannya
Di sini ternyata anaknya yang masih bayi, kalau itu jelas dia udah tahu ya, dan dia juga setuju. Jadi pemikiran Samsuri saat itu, kalau namanya anak masih di dalam perut kan belum begitu sayang. Tapi ya inilah otak bejatnya manusia yang sudah dikuasai hawa nafsu. Bagaimana ya kalau dia bisa berpikir gitu, bagaimana perasaan Warsi istrinya, seorang ibu itu kan akan berbeda karena sudah mengandung selama 9 bulan di dalam perutnya. Dan setelah anaknya diambil akhirnya tapi setelah anaknya, sahabat baiknya Harso, sahabat baik dia yang karena uang juga jadi gelap mata mencoba memeras dia sampai akhirnya ditumbalkan juga. Dan istrinya, lalu istri tercintanya, kita itu cari duit untuk bahagian anak, bahagian istri. Kalau yang diambil anak dan istri buat apa? Jadi ya sesuai pesan yang terakhir disampaikan, uang mungkin menjadi salah satu faktor dalam menunjang satu kebahagiaan, tapi ya uang belum tentu bisa membeli kebahagiaan sejati. Keren banget. Banyak sekali yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Sekali lagi, untuk Walensky, terima kasih atas kepercayaannya terhadap kami, dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan semoga saja kisah barusan bisa mengobati rasa rindu kita terhadap tulisan-tulisan dari Walensky yang memang luar biasa. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.